Dan sudah bergabung bersama kami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Balai Kota Jakarta. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, akhirnya dilakukan penyegelan. Ini yang memang sudah dijanjikan sejak Anda berkampanye maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Hitung-hitungannya apakah sudah tepat Pak Anies, karena kita tahu gaduhnya panjang sekali ini soal reklamasi Jakarta. Ya, bagi kami sederhana. Kita melaksanakan seluruh perintah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Saya mendapatkan mandat sebagai gubernur, disumpah untuk menjalankan semua peraturan itu. Karena itu, kita tindak tegas. Kita ingin memastikan bahwa Jakarta adalah kota yang adil, yang memberikan kesetaraan. Jangan sampai hukum tegak kepada mereka yang kecil dan lemah, tetapi hukum lunglai di hadapan mereka yang besar dan kuat. Dan kita ingin kirimkan pesan bahwa Jakarta yang menjadi kota yang tegas, kota yang memberikan kesetaraan dan adil. Karena itu ada 932 bangunan di Pulau D yang selama ini dibangun itu melanggar peraturan. Tidak satu pun dari 932 bangunan ini memiliki izin. Tidak ada IMB-nya. Dan kita semua tahu, di mana-mana kalau mau membangun harus ada IMB. Kita tahu itu. Dan tidak bisa ada pembiaran. Karena itu kita lakukan tindakan dengan tadi dilakukan penyegelan pada seluruh bangunan yang ada di kawasan Pulau Reklamasi itu. Oke, artinya resiko dalam tanda kutip perlawanan dari yang kuat dan besar itu sudah siap dihadapi, Pemprov? Besar dan kuat itu tergantung apakah taat hukum atau tidak. Bila tidak mentaati hukum, maka mendadak menjadi kecil dan tak lagi kuat. Karena itu posisi kita kuat. Kenapa posisi kita kuat? Bukan karena kekuatan uang, bukan karena kekuatan orang, tapi karena kita memiliki kekuatan hukum. Ini adalah negara modern, negara yang diatur dengan tata aturan hukum, dan kita bergerak dengan landasan hukum. Dan landasan hukumnya jelas. Di banyak tempat orang dilarang membangun kalau tidak ada IMB. Jadi hari ini kita segel semuanya dan kirimkan pesan bahwa Indonesia, ibu kotanya masih tetap akan menghargai dan menegakkan semua aturan. Oke, Pak Anies, kemudian kritik datang karena penyegelan dilakukan setelah semua bangunan berdiri, dikatakan akan mengganggu iklim investasi ibu kota, yang juga tentu saja dilihat ini takutnya mengganggu iklim investasi Indonesia. Apa pendapat Anda, Pak Anies? Nomor satu, semua orang yang berinvestasi tahu kalau investasi memerlukan izin, apalagi membangun. Jadi ini adalah contoh pelanggaran yang dibiarkan, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Karena itu justru investor yang modern adalah investor yang melihat tata aturan hukum. Investor pola masa lalu adalah orang yang melakukan kegiatan bisnis dulu, kemudian baru aturan hukumnya diatur sendiri di belakang hari. Tidak bisa. Negara modern ada aturan hukumnya. Kami malah justru ingin mengirimkan pesan pada semua. Mari berhenti mengatur negeri ini dengan cara bisnis dulu, hukumnya diatur kemudian. Tidak, hukumnya dulu yang ada. Dan bagi kejadian ini menjadi penting. Justru mengirimkan pesan untuk kepastian hukum bagi investor. Bayangkan, kalau orang bisa membangun tanpa izin, bukankah itu ketidakpastian hukum? Kepastian hukumnya adalah ada prosedurnya, ada rencana tata ruangnya, ada aturan hukumnya, baru kemudian lakukan kegiatan usaha. Itu prinsip. Lalu yang kedua, apakah ini investasi? Sebetulnya bukan investasi. Ini adalah sebuah kegiatan melaksanakan program pemerintah. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ada kontraktor, ada investor. Kontraktor itu adalah orang yang melaksanakan program pemerintah. Dia disebut kontraktor. Kalau investor, dia memiliki ide untuk berbisnis, lalu kemudian meminta izin dari pemerintah. Nah,
Reklamasi ini adalah program yang digariskan lewat Perpres nomor 52 tahun 1995. Ya. Ini adalah program pemerintah. Mereka menjadi kontraktor yang melaksanakan. Karena itu harus mengikuti semua tata kelola yang ada. Nah, di sini kemudian jadi kelihatan bukan? Oke. Bahwa nomor satu, aturan hukumnya dulu ada, baru kegiatan usaha. Yang kedua, ada dua hal yang berbeda, investor dan kontraktor. Ini adalah sebuah kegiatan program pemerintah, dilaksanakan, tapi ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi, saya justru ingin semua dari kita menyadari, marilah kita berkegiatan usaha dengan mengikuti aturan hukum. Oke. Dengan begitu ada kepastian. Dunia usaha itu seringkali yang dikhawatirkan adalah ketidakpastian hukum. Oke. Di sini kami menegaskan ada kepastian hukum, taati aturan, maka usahanya insya Allah akan berjalan dengan baik dan maju. Pak Anies, sebelum Anda melakukan penyegelan ini, apakah Anda kemudian berkonsultasi dengan pusat? Karena Anda tadi mengatakan semua yang berkegiatan di sini menjalankan Perpres, jadi koordinasinya Anda sudah lakukan kemana saja, Pak Anies? Oh iya, begini, ini sebetulnya sangat sederhana kok. Ini soal ada bangunan tanpa IMB, tidak perlu izin ke pusat. Ini bangunan tanpa IMB disegel. Kita mengerjakan ini rutin di mana-mana. Oke. Jadi bukan hal baru, tidak ada hal yang sensitif. Ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat elementer. Oke. Pelanggaran, kalau aturannya banyak sekali. Karena itu kalau saya ditanya dasarnya apa, ada dua undang-undang. Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian ada perda, ada dua perda, ada pergub. Jadi ini adalah wewenang yang menempel kepada pemerintah daerah, yang menempel pada gubernur, dan hari ini saya melaksanakan seluruh wewenang yang menempel pada diri saya. Oke, Pak Anies, sebelumnya Pak JK sempat berpesan karena memang di sana ada bangunan, jadi juga harus dicarikan solusi terbaik untuk bangunan itu. Apa sekarang rencana Pemprov DKI? Ya, rencana kita adalah melaksanakan sesuai dengan Perpres 52 tahun 95, yaitu harus ada badan pengelola, dan badan pengelola ini menata seluruh kawasan utara Jakarta. Jadi kawasan pantai ada penataannya, lalu kemudian ada nanti perda zonasi, perda rencana tata ruang dan rencana wilayah. Dari situ nanti kita akan punya perencanaan tata wilayahnya. Dari situ nanti kita punya jalannya di mana, mana ruang terbuka hijau, mana kantor, mana perumahan, mana ruang terbuka biru, mana fasilitas sosial, fasilitas umum, itu semua ada penataannya. Nah, dari situ kemudian kegiatan usaha, kegiatan kemasyarakatan diatur. Di mana-mana kalau kita mau membangun, lihat rencana tata kota. Nah, di wilayah ini rencana itu belum ada. Rencana wilayahnya belum ada. Jadi kalau saya tadi lihat ada banyak bangunan, kenapa jalannya bentuknya seperti yang ada sekarang? Kenapa ukurannya seperti yang ada sekarang? Itu belum ada perdanya. Jadi ini masih lahan kosong yang belum ada rencana tata ruangnya di situ. Karenanya untuk memberikan kepastian kita buat rencana itu, lalu semua orang memiliki informasi yang sama dan bisa berkegiatan di tempat itu. Nah, jadi kita akan memberikan solusi dengan membuat rencana itu, badan pelaksananya segera akan diumumkan, dan sesudah itu nanti kita akan memiliki rencana untuk Pantai Utara Jakarta. Satu hal yang penting di sini yang sering terlupakan, warga Jakarta sering tidak menyadari tinggal di pesisir pantai. Pesisir, kenapa? Karena pantainya tertutup semua. Justru kita ingin agar wilayah utara Jakarta terasa seperti pantai. Jakarta itu dulu namanya Sunda Kelapa, dan itu karena pelabuhan. Hari ini warga Jakarta rasanya seperti tinggal di tengah benua, tidak merasa seperti di pinggir pantai. Nah, rencana tata ruang nanti yang kita bangun akan bisa membuat warga Jakarta merasakan bahwa kita tinggal di pesisir pantai. Pak Anies, bagaimana dengan bagaimanapun juga bangunan-bangunan yang disegel itu sekarang sudah ada pemiliknya, sudah ada yang punya. Kemana sekarang mereka harus mengadu? Karena pasti mereka sekarang punya pertanyaan, berkecamuk, bagaimana dengan uang saya sudah beli itu. Karena mungkin saja mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas dari para pengembang. Ya, ini pelajaran mahal sekali. Pelajaran mahal bahwa lain kali
Kalau mau bertransaksi antara pihak pertama dan pihak kedua, pastikan yang dijualnya adalah barang yang dengan legalitas, pembelinya pun memastikan barang yang memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi ini dua-duanya adalah pihak yang sudah dewasa, menjalankan ini secara sadar, dan kami dari pemerintah sudah dari dulu mengatakan bahwa ini tempat tidak ada izinnya, tidak ada izin mendirikan bangunannya. Jadi lain kali jangan melanggar lalu minta tolong dibenarkan. Kalau pelanggaran ya pelanggaran. Dan inilah konsekuensi bila menjual tanpa dasar. Karena itu silahkan saja antara penjual dan pembeli menyelesaikan karena pasti ada perjanjiannya. Yang menjual dan yang membeli ada kontraknya, ada kontrak perjanjian jual belinya, di situ ada pasti ada item detailnya. Silahkan itu dilaksanakan. Dan di situ Pemprov tidak mau dalam tanda kutip membantu memberikan kejelasan kepada mereka konsumen-konsumen kecil yang memberikan uangnya kepada para pengembang ini? Nomor satu, konsumennya nggak ada yang kecil, konsumennya gede-gede semua di sini. Ini adalah sesuatu yang sangat mahal di tempat itu. Terus yang kedua, semua yang melakukan transaksi menggunakan hukum Republik Indonesia. Jadi aturan hukum yang ada. Jadi mereka bila ada masalah silahkan menyelesaikan antar pihak. Karena Pemprov DKI tidak terlibat dalam transaksi itu. Pemprov DKI bukan pihak, ada penjual dan pembeli. Dan Pemprov DKI saksi bukan, pihak langsung tidak sama sekali. Jadi dua pihak ini silahkan selesaikan. Dan ini pelajaran penting kepada semuanya. Ya, artinya pastikan semuanya harus taat hukum. Aturan hukum yang ada ditaati. Oke, menarik sekali. Kan kita harus semua begitu. Kita semua taat hukum. Kita coba untuk tegaskan itu pada semuanya. Negeri ini adalah diatur dengan aturan hukum dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itu yang kita ingin tegaskan pada hari ini. Ya, selain soal itu Pak Anies, saya juga tertarik dengan motif batik naga yang Anda gunakan nih sekarang. Apa maksudnya Pak Anies? Apa batik ini? Ini ya saya suka aja dengan batik ini. Ini batik salah satu batik favorit saya. Dengan motif naga, Pak Anies? Yang membuat adalah teman baik saya. Beliau bikin sendiri batiknya. Sudah saya pakai sejak 2010. Ini bukan batik baru. Dan hari ini kebetulan pakai batik ini dan ternyata malah jadi perhatian. Dan kebetulan motifnya naga ya Pak Anies? Motifnya naga. Baik. Pak Anies, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berbincang dengan kami. Terima kasih. Sama-sama.